roadmap yang menjelaskan arah bisnis kita. Nah, jadi itu dimulai dari ide awal, target pasar, strategi operasional, hingga proyeksi keuangan. Nah, jadi ada 6 komponen utama dalam perencanaan usaha. Yang pertama, yaitu visi dan misi. Nah, visi dan misi itu sendiri yaitu tujuan jangka panjang dan alasan bisnis yang ada. Nah, contoh praktisnya yaitu menyediakan kopi lokal berkualitas dengan harga terjangkau untuk para mahasiswa. Nah, komponen yang kedua yaitu analisis pasar. Jadi analisis pasar ini siapa target pelanggan yang akan kita jangkau dan apa kebutuhan mereka. Contohnya seperti mahasiswa usia 18-24 tahun yang butuh tempat belajar yang nyaman dengan wifi yang cepat. Nah, komponen yang ketiga yaitu produk atau layanan. Di sini produk atau layanan itu apa yang akan Anda jual dan apa keunggulan dari produk tersebut. Seperti contohnya kopi single origin dengan kemasan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu bagaimana caranya untuk bagaimana strategi pemasaran yang Anda gunakan. Itu bagaimana cara menjangkau pelanggan. Nah, contohnya yaitu promosi melalui Instagram, kolaborasi dengan komunitas kampus, ataupun melalui website yang lainnya. Nah, untuk komponen yang kelima yaitu rencana operasional. Di sini bagaimana bisnis berjalan sehari-hari, seperti contohnya usahanya buka pada jam 7 sampai jam 9 malam. Dan ada 2 karyawan shift, yang pertama shift pagi ataupun shift malamnya. Dan juga bagaimana caranya untuk sistem pemesanan online. Dan yang terakhir, komponen terakhir yaitu rencana keuangan, yaitu berapa modal awal dan juga kapan balik modalnya, dan kira-kira kapan akan balik modal dengan usaha tersebut. Next, deal. Nah, yang kedua kita akan membahas membaca peluang usaha. Nah, peluang usaha itu yaitu kemampuan untuk melihat celah antara kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dengan solusi yang bisa Anda tawarkan. Cara melatih kemampuan membaca peluang yang pertama yaitu mengamati masalah sekitar. Jadi, setiap keluhan atau kesulitan orang adalah potensi bisnis. Contohnya, banyak ojol kesulitan cari tempat istirahat, yaitu kita harus membuka, ada peluang membuka untuk rest area mikro untuk driver. Yang kedua yaitu mengikuti tren dan perubahan sosial. Di sini kita bisa memperhatikan pergeseran gaya hidup, teknologi atau regulasi. Yang ketiga yaitu menganalisis kompetitor. Jadi kita harus mempelajari kelebihan dan kekurangan pesaing kita, dan kita bisa menemukan celah di sana sehingga itu bisa menjadi peluang untuk kita. Dan yang keempat yaitu gunakan data sederhana, seperti survei kecil ke 20 atau 30 orang target pasar sudah bisa memberi gambaran. Nah, di sini juga ada tanda peluang usaha yang potensial. Yang pertama yaitu permintaan nyata, itu bukan sebuah asumsi. Yang kedua, memiliki keunggulan atau akses khusus. Yang ketiga, scalable atau bisa dikembangkan. Dan yang keempat, itu sesuai dengan nilai dan kemampuan yang Anda miliki. Selanjutnya yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang usaha. Nah, di sini banyak orang bisa melihat peluang, tetapi hanya sedikit yang berhasil mengeksekusinya. Kuncinya itu ada pada tindakan strategis dan konsisten. Adapun langkah efektif untuk memanfaatkan peluang yaitu yang pertama validasi ide cepat. Jadi kita jangan langsung investasi besar, uji ide dengan MVP atau minimum viable product. Yang kedua yaitu bangun keunggulan kompetitif. Di sini apa yang membuat pelanggan memilih Anda, itu bisa
faktornya bisa melalui harga, kualitas, kecepatan, atau pengalaman. Nah, contohnya itu yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kita bisa menggunakan jaringan, keterampilan, atau aset yang sudah Anda miliki sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu adaptasi dan belajar dari feedback. Kita juga harus mendengarkan masukan dari klien, lalu memperbaikinya. Jadi, usaha yang bertahan adalah yang fleksibel. Dan yang terakhir yaitu kelola risiko dengan bijak. Jadi kita harus menyiapkan rencana cadangan atau plan B untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga nantinya. Jadi di sini ada contoh studi kasus sederhana, yaitu peluang. Di sini peluangnya yaitu banyak guru yang butuh materi ajar interaktif tapi tidak punya waktu untuk membuatnya sendiri. Nah, untuk responnya kita bisa membuat platform digital berisi template RPP dan slide presentasi yang bisa diunduh. Lalu kita juga mengeksekusinya dengan memvalidasi dengan 5 guru terlebih dahulu. Lalu kita mengumpulkan feedback dari kelima guru tersebut dan memperbaiki apa saja yang harus diperbaiki dan meluncurkan ke pasar yang lebih luas. Jadi kita bisa mendapatkan hasil dalam 3 bulan, 200 guru berlangganan dengan modal premium, free minimum. Jadi di sini peluang untuk menjadi nilai ketika diubah menjadi peluang hanya akan menjadi nilai ketika diubah menjadi tindakan yang terukur. Next. Nah, jadi proses wirausaha yang efektif terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap tersebut saling terkait. Yang pertama, perencanaan, memberikan arah dan mengurangi risiko dengan mempersiapkan fondasi bisnis secara matang. Yang kedua, yaitu membaca peluang, mengasah kepekaan terhadap kebutuhan pasar dan perubahan lingkungan bisnis. Nah, yang terakhir yaitu memanfaatkan peluang mengubah ide menjadi aksi nyata melalui eksekusi strategis, adaptasi, dan juga pembelajaran berkelanjutan. Nah, kunci sukses wirausaha itu bukan hanya memiliki ide brilian, tapi kemampuan untuk merencanakan dengan cermat, dengan melihat peluang dengan jeli, dan bertindak dengan konsisten. Dengan menguasai 3 aspek ini, kita tidak hanya bisa memulai bisnis, tetapi membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang dan dampak yang berkelanjutan. Mungkin hanya sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Apakah ada kritik dan saran? Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, silakan untuk mengangkat tangan. Yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Fadila, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nur Hafiza sebagai presenter kali ini. Jadi saya Wahini Fadila, dan saya ingin bertanya terkait materi pada hari ini. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara seorang wirausahaan mempertahankan usahanya agar tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat. Mungkin sekian, dikembalikan. Baik, terima kasih. Izin langsung menjawab. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana wirausahaan tetap apa tadi? Bisa dituliskan ke dalam kolom komentar. Oke, baik Nur Hafiza.
Baik, terima kasih Wahini Fadila. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara seorang wirausahawan mempertahankan usahanya agar tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat. Nah, jadi menurut pengalaman saya dan juga saya sudah melihat ada beberapa usaha. Jadi menurut saya sendiri cara wirausahawan itu untuk mempertahankan usahanya, yang pertama kita harus mengikuti kita harus mempertahankan produk yang kita jual. Misalkan kita menjual kita menjual produk seperti alat tulis seperti meja atau buku, atau bisa kita temui sehari-hari seperti ayam geprek. Nah, di sini kita kan bukan hanya menjual produk, tetapi bagaimana kita fokus ke ayam geprek. Jadi di sini kita lihat bagaimana rasanya, kualitas dari produk yang kita hasilkan, berarti harga dan lain-lain. Jadi untuk tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat, kita tetap harus mempertahankan kualitas yang tinggi. Seperti walaupun harga bahan-bahan naik, tetapi kita tetap harus menggunakan bahan pokok yang sama, walaupun kita agak menaikkan sedikit dari harganya. Mungkin itu. Dan juga kita tetap harus menerima masukan dari klien kita, menerima keluhan. Dengan keluhan tersebut kita bisa mengubah apa yang harus kita ubah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga kita harus mengikuti tren, seperti bisa mempromosikan melalui website, Instagram ataupun yang lainnya. Mungkin hanya sekian. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban saya? Baik, tidak ada. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Wahini Fadila. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nur Hafiza, dan saya sudah mendapatkan poin terhadap jawaban dari Nur Hafiza. Terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, kepada Fiona disilakan. Baik, terima kasih presenter. Saya bertanya sebelumnya, di sini saya ingin bertanya bagaimana seorang wirausaha dapat meminimalkan risiko ketika memanfaatkan peluang usaha baru. Mungkin hanya itu, dikembalikan kepada presenter. Baik, terima kasih. Mohon dituliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, Fiona. Baik, terima kasih. Yaitu pertanyaan di Fiona, yaitu bagaimana seorang wirausahawan dapat meminimalkan risiko ketika memanfaatkan peluang usaha baru. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebagai wirausahawan itu kita harus mengenali dulu seperti apa peluang yang akan kita ambil. Jadi kita juga harus melihat kondisi dari peluang tersebut. Bisa dibuka lagi, entar.
Bisa di-share lagi PPT-nya, Dil? Boleh, Nur. Ada bagian peluang usaha tersebut. Baik, terima kasih Dila. Nah, jadi di sini kan juga udah saya sebutkan bagaimana cara memanfaatkan peluang tersebut. Dan yang pertama, validasi ide yang cepat. Yang kedua, membangun keunggulan kompetitif. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Yang keempat, adaptasi dan belajar dari feedback. Dan yang kelima, kelola risiko dengan bijak. Nah, jadi pada saat kita membuka peluang usaha, risiko itu pasti selalu ada. Tetapi kita juga harus meminimalkan dan bagaimana caranya, yaitu dengan mempertimbangkan seluruh keputusan yang akan kita ambil nantinya. Jadi kita harus memikirkan matang-matang apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjalankan bisnis kita sesuai dengan sesuai dengan tujuan kita, sehingga risiko yang kita terima itu tidak akan terlalu besar, tapi dampaknya yang akan kita terima itu pasti akan berdampak. Mungkin hanya sekian, dikembalikan. Fiona? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mendapatkan dan pendek pertanyaan saya kembalikan. Baiklah, apakah masih ada yang bertanya, teman-teman? Baiklah, karena tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri diskusi presentasi saya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.